Informasi pertama pemirsa, sejumlah tokoh lintas agama di Indonesia menyampaikan sikap terkait perdebatan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Para tokoh agama tersebut sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum Indonesia sudah bersifat final. Ini Pak Pendeta Ceki Manuputi. Tokoh agama yang terlibat dalam pernyataan sikap bersama ini, yakni pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Selain itu ada juga Komisi Hak Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Persatuan Umat Buddha Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Ada 4 poin yang disampaikan dalam pernyataan bersama oleh sejumlah tokoh lintas agama di Indonesia. Salah satu poin yang ditekankan yaitu sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum Indonesia yang sudah bersifat final dan tidak perlu lagi ada pembahasan. Sebab secara konstitusional, kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat kuat sehingga tidak memerlukan aturan lain yang berpotensi mereduksi dan memperlemah Pancasila. Bahwa Pancasila adalah dasar negara dan sumber segala sumber hukum negara Republik Indonesia. Secara konstitusional, kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat kuat sehingga tidak memerlukan aturan lain yang berpotensi mereduksi dan memperlemah Pancasila. 2. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Rumusan-rumusan lain yang disampaikan oleh individu atau dokumen lain yang berbeda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak seharusnya diperdebatkan lagi pada masa kini karena berpotensi menghidupkan kembali perdebatan ideologis yang kontraproduktif. Sementara itu, hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faisal Zaini, serta perwakilan dari ormas keagamaan lainnya menyatakan hal yang sama, perihal penolakan mengenai RUU haluan ideologi Pancasila yang kini menuai polemik di publik. Kita semua tentu dikagetkan dengan munculnya sekarang perdebatan tentang RUU HIP, yang menurut hemat kami kalau ini diterus-teruskan, ini maka akan melahirkan satu keadaan yang kontraproduktif di tengah situasi kita sedang menghadapi COVID-19 ini. Dan baru saja tadi Pak Mufti, saya juga mendampingi Pak K. Said Akhil menerima pimpinan MPR ya, lengkap Pak Bambang Susatyo, kemudian Pak Baskara, Abdul Sani, Pak Zulkifli Hasan juga hadir, ya, Pak Sarif Hasan juga hadir, dan ternyata pandangan PBNU yang disampaikan dalam pertemuan tersebut itu sangat persis juga dengan aspirasi yang diterima oleh pimpinan MPR, bahwa terkait dengan RUU-HP ini sebaiknya ditarik saja. Terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, kami sudah melakukan kajian dan terus melakukan kajian. Beberapa isinya bagus, konstruktif untuk mengatur implementasi Pancasila. Tapi beberapa isinya kontraproduktif karena ada unsur melakukan interpretasi atas sila-sila Pancasila. Itu menurut kami bukan kewenangan Dewan untuk merancang undang-undang yang sampai menginterpretasikan makna dari nilai-nilai tersebut. Pernyataan yang disampaikan oleh ketujuh ormas keagamaan diharapkan bisa memberikan masukan atas penolakan RUU HIP untuk para anggota DPR. Mereka beranggapan yang lebih diperlukan sekarang ini adalah internalisasi dan pengamalan Pancasila dalam diri dan kepribadian bangsa Indonesia dibandingkan harus membahas RUU HIP saat ini. Kohar Arizki, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.